Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang lansia tewas dalam kebakaran rumah di perumahan Chandra Asri, Sukawati Gianyar. Seorang WNA ditangkap polisi karena menganiaya karyawan villa. Menjelang tahun baru Imlek, wisatawan Tiongkok meningkat. Musim hujan menjadi kendala bagi KPU Provinsi Bali untuk mendistribusikan logistik ke sejumlah TPS di daerah. Sementara hari pencoblosan semakin dekat. Untuk mengantisipasi agar logistik tidak rusak, KPU Provinsi Bali berharap bisa menggunakan kendaraan mobil box atau tertutup sehingga logistik pemilu tidak basah terkena hujan. Namun jika tidak memungkinkan, bisa menggunakan truk dengan bak terbuka, namun harus tertutup terpal yang rapat. KPU Provinsi Bali memastikan tanggal 5 Februari seluruh logistik pemilu sudah terkirim dan seluruh PPS sudah menerima logistik pada H-1 pemungutan suara. Ya, kalau antisipasi cuaca saya sudah mencaratkan supaya kalau bisa mobil box kita bisa dapatkan banyak. Saya mau dengan mobil box, jangan dengan truk. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, maka truknya wajib double terpal di dalam dan terpal di luar, dibuatkan semacam kayak rumah-rumah gitu supaya tidak masuk airnya. Ya, mudah-mudahan tidak ekstrim lah cuacanya. Sejauh ini KPU Provinsi belum menemui kendala dalam pendistribusian logistik, bahkan pendistribusian ke daerah pelosok di Bali karena jalan relatif aman dan tidak berbahaya. Namun yang dikhawatirkan KPU adalah cuaca yang saat ini terus-menerus hujan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Michael Zachary Olson akhirnya tidak berkutik ketika ditangkap Polres Gianyar. Pria ini yang belakangan sosoknya menjadi viral di media sosial karena menganiaya seorang karyawan villa di mana ia menginap di Sukawati Gianyar. Korban yang tidak terima kemudian melapor dan polisi langsung memburunya. Dalam waktu 12 jam ia ditangkap Kamis pekan lalu di salah satu hotel di Nusa Dua Badung. Pelaku berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran petugas. Bahkan saat akan ditangkap, pelaku berusaha melawan dan melarikan diri. Langsung meluncur ke wilayah Sanur karena terdetek terakhir di wilayah Sanur. Setelah dari Sanur kabur lagi ke daerah Nusa Dua. Astogare setelah di Nusa Dua mendapat petunjuk yang bersangkutan atau pelaku ini berada di salah satu buah hotel. Nah, ini dari keterangan itu kita langsung ke hotel itu dan berusaha mengamankan pelaku ini. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan memukul petugas, yaitu Pak Kasarasi sempat kena pukul dari pelaku. Nah, pada saat dicek ke kamarnya dari lantai 3 sempat lompat ke lantai 2 sehingga dikejar dan pelaku berhasil diamankan oleh tim Posnal di Nusa Dua. Nah, dari Nusa Dua kemudian langsung dibawa ke Polres Gianyar. Saat ini pelaku diamankan di ruang tahanan di Polres Gianyar dan akan menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukum yang ditunjuk Konsulat Amerika Serikat. Pelaku masuk ke Bali pada tanggal 15 Januari 2024 dan rencana kembali pada 9 Februari mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Pak, pelan-pelan jalannya Pak ya.
Satuan Reserse Narkoba Polres Jemberana menangkap 4 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Para tersangka ditangkap di 3 lokasi di Kabupaten Jemberana dan salah satu pelaku tercatat sebagai pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Jemberana. Salah satu tersangka tidak berkutik ketika aparat gabungan yang sedang melakukan patroli pada Sabtu pekan lalu menggerebek tempat tinggalnya di Banjartengah. Karena panik, tersangka sempat membuang sabu untuk menghilangkan barang bukti. Januari kemarin di malam minggu, jajaran Polres Jemberana melakukan patroli gabungan. Jadi seluruh fungsi dan polsek-polsek jajaran juga melakukan. Khusus untuk narkoba, saya perintahkan operasinya senyap. Jadi tidak bergabung dengan operasi yang terbuka. Dan alhamdulillah bisa menangkap di Jalan Gatot Subroto Gang 1, lingkungan Tingit, Kelurahan Banjartengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, dengan tersangka inisialnya A. Yang bersangkutan merupakan pegawai kontrak. Jadi jangan nanya kontraknya gimana, nah pokoknya pegawai kontrak. Pasti rekan-rekan sudah paham. Di mana yang bersangkutan ini dibuntuti oleh rekan opsional kami. Dan pada saat itu juga ternyata A nampak menjatuhkan sesuatu yang ketika didekati adalah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi petugas kami curiga, langsung dibawa ke kantor dan dilakukan pendalaman dengan melakukan tes kit terhadap urin dan barang bukti menunjukkan positif narkoba jenis sabu-sabu. Sabu dibeli dari seorang bandar seharga Rp380.000 per gram. Polisi masih terus meminta keterangan dari ketiga tersangka untuk mencari orang yang mengedarkan sabu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.